Wah, ini mantep loh. BG6 ini. Ya, BG6. Das pernah servis juga, baru servis. Oke teman-teman badminton lovers, balik lagi bersama saya di channel ini. Dan kali ini guys, saya melakukan perjalanan kurang lebihnya ya 15 menit atau 20 menit dari rumah saya. Kali ini episodenya saya ngevlog guys, karena ada beberapa raket yang patah dan harus saya sambung. Dan kita kali ini datang ke tukang sambung yang paling terkenal di Lampung. Karena dulu saya pernah nyambung raket saya yang Haikua Gandiwa ya, yang harganya kalau nggak salah 500 ribuan, itu disambung di sini masih bisa ditarik di angka 28 lbs, dan itu keren banget. Dan waktu itu sempat saya pakai sampai setengah tahunan, tapi digantiin sama subscriber kalau nggak salah dari Riau ya. Dan kayak ini kita mau sampai ya ke lokasinya, seperti apa tempat reparasi raket terbaik menurut saya guys ya. Oke, check it out. Nah, ini dia guys, kita udah nyampe dan ini raket-raket yang bakal kita sambung banyak banget guys, dan juga kita senari di sini ya. Nih lihat tuh, banyak banget ya. Kita mau reparasikan raket-raket patah kita kali ini guys. Ya langsung aja ya. Nah ini teman-teman, kita udah nyampe di bos raket kita nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat mas? Alhamdulillah. Piye kabare? Woi. Ya, masih kurang sehat. Kurang sehat? Cawan juara kok ya kurang sehat ya? Lah. Juara nih Mas. Oke teman-teman, kali ini saya udah bareng sama Mas Didi Raket. Aku biasanya sih bahasa Jawa sama Mas Didi, karena di video aja kita bikin bahasa Indonesia Mas ya. Kalau udah mulai merambah ke penontonnya banyak orang Eropa, kita belajar bahasa Inggris ya Mas ya. Lagi nyenarin raket apa ya Mas? Raket Li-Ning Qianlong 300. Ngerti gak Mas, ini kalau harga baru raketnya berapaan kira-kira Mas? Kalau dulu sih murah ya, mungkin sekarang ada peningkatan harga sekitar 400-500an lah. Tapi ini raket Li-Ning Qianlong 300 yang udah patah ya? Udah patah. Udah patah? Udah ada servisnya di sini. Udah diservis ya, ini ya? habis diservis. Berapa hari kalau servis-servis kayak gini Mas? Kalau saya biasanya ngasih tenggang waktu paling cepat seminggu. Satu minggu. Karena kan kita kadang nyenar, kadang servis nggak tentu ya. Iya betul. Dulu saya nunggunya kayaknya seminggu atau 2 minggu gitu. Bisa. Tapi luar biasa loh. Dulu ingat nggak Mas? Yang raket Haikua Gandiwa itu dulu Mas? Yang warna black. Yang gold, black gold. Itu kan sempat tak pakai setengah tahun itu. Dan itu waktu itu masih ditarik berapa itu Mas? Sempat 2728 apa ya? 2728 ya. Lama juga. Makanya iya hitting soalnya dulu masih kenceng banget. Padahal udah disambung gini. Dan ini luar biasanya Mas Didi Raket ini teman-teman. Nah ini teman-teman lihat kan di video ya, ada kontak nomornya kalau pingin reparasi, kirim-kirim. Udah mulai kirim-kirim jauh deket belum Mas? Biasanya orang-orang nggak ngirim sih, dia orang langsung datang langsung. Oh datang ke sini. Langsung datang. Dari omongan orang-orang kan akhirnya dia orang penasaran. Oh gitu. Langsung. Ya lebih enaknya kan lebih langsung ketemu orangnya. Ya gitu, ketemu orangnya. Ngobrol-ngobrol langsung biasanya gitu. Tapi kalau misalnya kalau ada orang pingin, Mas aku ngontak gitu, aku dari Jakarta nih pingin ngirim raket, bisa nggak? Ya, kalau sementara ini saya belum untuk melayani untuk di ya. luar daerah. Biasanya luar daerah kan banyak sih servis-servis raket mungkin lebih bagus atau gimana kan. Tapi kalau pengalaman saya memang senaran dan reparasinya raketnya Mas Didi luar biasa loh, masih bisa ditarik kenceng dan bertahan lama loh. Ya semua butuh pengalaman ya Mas ya. Berarti pengalaman Mas Didi luar biasa ya? Ya alhamdulillah. Dulu dari 2009 sih saya mulai nekunin kayak gini. Oh gitu. Udah selesai Mas? Udah selesai. Ini tarikan berapa? Tarikan 26 ini. 26. Pakai senarnya senar apa? Senar BG66 standar biasa. Tarikan 26, mesin manual lah ya. Kita pakai manual. Tapi manualnya kata orang-orang ini Mas Didi ini manual paling kenceng ini. Coba kita dengerin hitting soundnya dulu Mas. Wah nyaring ya Mas ya? Lumayan lah. Nyaring loh. Ya kalau dibandingin mungkin yang digital orang-orang bilang lebih bagus ya, mungkin di bawahnya lah gitu aja gitu. Ya paling nggak lebih bagus lah kayaknya nih Mas. Lumayan. Lebih bagus ya. Kalau apalagi kalau megang mesin digital yang mahalan ya. Mungkin getar nih tangannya.
Kaget nih waduh. Kayak gitu. Biasa kita ngengkel kaget, waduh kaget. Cuman Oke. ya, saya dulu kan pernah pengalaman kerja di toko sempat megang digital. Cuman karena kita kan keterbatasan modal ya. Kita ya semampunya aja kita pakai yang digital, cuman kita udah pakai 6 pengaman. Tapi ya ini buat informasi tambahan juga teman-teman ya. Kan Mas Didi pernah kerja di toko yang mesinnya digital. Emang apa sih bedanya digital sama manual? Coba Mas kita kasih perjelas. Kalau digital saya akuin memang lebih presisi ya, karena kan dia digital begitu dia agak kendor dia narik lagi otomatis ya. Cuman kalau untuk perawatan digital kayaknya harus lebih teliti. Oh gitu. Karena saya dulu pernah sempat yang namanya orang di toko pakai banyak ya, satu mesin tapi yang megang 3 orang, 4 orang. Iya betul. Jadi begitu saya yang narik, kok tahu-tahu mungkin di bagian jepitan dia agak kendor, kita harus setel ulang gitu kan. Oh. Dan belum tentu teman-teman kita paham tentang itu. Iya betul. Karena saya dulu kan belajarnya juga dari sales. Begitu saya pakai, kok tarikan antara kanan kiri kok agak kendor. Jadi sebelah kanan kencang, sebelah kiri kendor kan gitu. Karena kan dia kan 2 jepitan ya kalau digital ya. Kalau di bagian ini apa namanya? Di bagian permesinan, bagian bahasanya kita bilangnya otaknya lah ya. Otaknya. Nah, itu kan di bagian bawah kan ada pengaturan tuh. Jadi kalau misalnya kurang presisi, itu kita harus atur ulang juga. Oh gitu. Berarti kalau yang stringernya nggak mudeng kayak gitu, walaupun mesinnya otomatis juga bisa error juga ya, istilahnya. Karena itu tadi ya, semenjak saya di sini udah nggak kerja di sana ya. Itu ada beberapa orang tuh nyenar di sana, sini suruh ngencengin. Oh gitu. Itu. Jadi di sana 26, di sini 26 lebih kenceng di sini gitu. Malahan. Jadi ceritanya begitu ya. Kenapa orang di sini banyak kawan-kawan tuh yang bilang, Mas Didi tuh tarikannya kencengnya lebih kenceng kadang gitu kan. Lebih real gitu. Ternyata alasnya itu ya. Kadang kalau yang megang mesinnya kurang ngerti, kurang detil soal mesin itu, dia juga bisa lemah bisa juga jadi ya. Bisa nggak bagus juga. Mungkin juga enaknya tuang senar itu seenggaknya dia hobi badminton lah. Jadi tarikan berapa ini Mas, tarikan sekian gimana rasanya, kan kita bisa ngasih penjelasan. Oh Mas, kalau kencang misalnya nih tarikan sekian, kalau sampean nggak ada tenaga nanti kayaknya kurang lari gitu kan. Sampai sampean bilang katan dia pegas sama dia pantul kan itu. Saya pernah lihat YouTube-nya tuh. Iya betul. Kayak gitu. Jadi ini luar biasanya ya. Ini raket ini berapaan sih kalau baru ini? Ini reparasi juga ya? Ini raket lama ini. Raket lama ya? Coba Mas, hitting soundnya kayak apa? Tadi saya dengerin kok kenceng banget. Servis juga nih. Habis di servis juga. Ini tarik berapa? Kemarin tarikan 26. 26. Sesuai permintaan 26. Ya kan? Oh iya. Hitting soundnya coba Mas. Bikin 6. Bikin 6 ini. Coba kita dengerin lagi. Ya. Sampai nggak serius sih, masih gemeter kayaknya di depan. Gak biasa masuk kamera ya? Iya, coba saya hitting sound ini ya. Wah, ini mantep loh. BG6 ini? Ya, BG6. Udah pernah servis juga, baru servis. Berarti kalau ini BG6 full apa sambungan? Full. BG6 kayak gini, padahal ini raket murah kayaknya ya. Raket ya, asal sih kalau dulu pasti murah ya, raket lama juga sih. Tarikan 26 kayak gini hitting soundnya. Udah disambung lagi padahal. Iya, udah pernah di-shock deh. Jadi ini tadi 26, ini 26. Tapi ini kan BG6, ini BG6. Oh gitu. Emang maksimal kalau abis disambungin cuma 26 lbs ya? Enggak sih, mereka yang minta. Karena kan mungkin mereka ya maklumi lah, namanya kita juga kan raket udah pernah diservis. Kalaupun kenceng-kenceng ya mungkin takutnya dia ada apa-apa lagi di raketnya, gimana kan kita nyari amannya aja. Tapi dulu saya pernah ditarik 28 itu kok bisa kuat. Emang maksimal tarikan kalau habis direparasi ini berapa sih paling kuat? Ya sebenarnya kalau standar raketnya misalnya ukuran 28 27 kita masih masih bisa ditarik. Masih bisa ya 27 28 ya. Yang penting dia emang raket awalnya benar-benar frame-nya tuh emang kuat gitu. Oh gitu, dari jenis awalnya ya. Cuman kalau kecuali kan banyak sih yang bahan-bahan raket mungkin tarikannya bisa tinggi nih, cuman kan tergantung bahan juga, ada yang mungkin ada tipis, ada karbon yang tebal gitu kan, yang mempengaruhi sih. Kan biasanya ya, ini kan titik patahnya kan di samping ya. Beberapa orang kadang bilangnya yang awalnya seimbang jadi nggak seimbang. Apakah iya kayak gitu? Ya kalau menurut saya mungkin bisa jadi, karena kita servis kan kita gunain lem ya. Lem itu kan kita timbang tuh sekian gram. Misalnya kayak perbandingan 1 atau 2 gram. Itu kan pasti nambah. Ada selisih lah ya. Ada selisih. Pernah saya timbang itu nggak sampai 1 gram sih sebenarnya. Nambahnya ya? 0,7 atau 0,5 gram. Berarti ini nyambungnya pakai lem doang? Pakai karbon. Oh, ada karbonnya juga? Ya, karbon plus berarti lem. bahan raket juga sebetulnya disambung di sini ya? Iya, tetap. Kembali, karena kan bahan raket karbon. Kita kembalikan karbon lagi. Tapi bisa serapih ini ya. Kalau aku melihatnya itu kan kayak apa namanya, material karbonnya itu kelihat banget gitu ya. Emang kita sengaja nggak cat kan, kalau cat kan kadang-kadang ini warnanya kan beda nih, kita susah juga ngecatnya. Karena kita memang bukan khusus, bukan ya ahli. Kalau bisa ngecat kayak gini jadi tukang cat. Itu
bisa jadi. Iya, Semuanya kepegang sendiri, takut tukang ikat nggak laku kan. Iya. Kalau kata orang tuh Mas, toko yang ada toko alat penyenaran raket gitu ya, toko raket atau toko penyenaran raket itu bakal lebih dipercaya gitu kalau memang orangnya itu bisa main. Apa emang kayak gitu sih? Kalau misalnya pemain itu kan kita lebih bisa konsultasi ya. Misalnya nih, kita kan harus paham sih tipikal masing-masing senar kayak BG9, BG6, BG66 atau BG6 Ultimate kan kita harus paham tuh. Kita pemain gedor nih, tapi kok boros Mas pakai Ultimate ya? Betul. Ya karena emang Ultimate itu kan dia lebih ngandelin ke power. Jadi kita nggak seberapa gede power tapi enak di pantulan senarnya gitu. Iya, betul. Sedangkan kalau senar gede misalnya kayak BG65 nih kan gede. Itu bagusnya kan buat pemain-pemain yang gedor power gede. Jadi emang dia durability-nya lebih gede juga senarnya. Iya, betul banget. Jadi kalau ngomong-ngomong soal main, Mas Didi emang main raket sejak kapan? Kalau dulu sih dari SMP ya, kita cuman belum latihan khusus sih, kita cuman otodidak aja sih. Cuman kalau untuk lebih menekuni ke badminton semenjak lulus SMA. Lebih ke ini. Jadi semenjak dari lulus SMA itu sampai sekarang lah masih tetap Dan main. kita udah sempat beberapa kali ketemu ya. Iya. Mas Didi ini yang paling sulit ditembus, defense-nya ini sulit betul. Sama flashing backhandnya dulu terakhir ketemu itu nggak secantik sekarang. Flashing backhandnya tambah cantik ya. Alhamdulillah ada perkembangan ya. Iya, luar biasa. Kayaknya setahun 2 tahun lagi masuk pelatnas. Berat kayak gitu. Lebih banyak yang di atas kita lagi. Iya. Tapi udah pernah dapet juara juga Mas? Juara kampung Ya? Pernah juga kalau ya? kita udah masuk ke kota kayaknya berat kayaknya. Ya paling nggak bahasanya tarkam. Ya, bisa jadi. Berarti kalau juara tarkam itu kan setara sama Agripina. Beda dong. Itu orang-orang pelatnas kali kita kan hanya atau tidak ya. Ya tarkaman di sekitar sini Mas ya. Pemain kampung aja lah gitu. Tapi paling nggak itu bukti otentik kalau Mas Didi juga bisa main badminton. Dan itu bikin toko ini tuh semoga kedepannya bisa lebih berkembang. Ya kalau saya juga kan intinya mainkan kemana-mana ya. Kadang ya ke kampung, kadang ke kota juga. Mestinya kita kan sama aja kalau saya sendiri tukang senar kan ya anggap aja ada yang misalnya servis atau nyenar sini sekalian bawain. Oh iya enak itu pinter juga itu. Jadi biasanya kita trik marketing hobi sekalian kerjaan gitu. Iya pinter. Iya. Oh iya Mas, saya lihat sih ini stok raket barunya belum ada. Atau kebetulan pas habis atau memang lagi fokus reparasinya ini dan raket patah ini? Ya sesuai sama yang di ini ya di banner saya kan kita kan tulisannya menerima servis dan pasang senar raket tuh. Iya. Nah, jadinya emang kita khususnya ke servis sama pemasangan senar aja. Tapi pernah nyetok raket baru? Pernah waktu pandemi. Pandemi itu kan banyak olahraga termasuk kayak voli dan bola itu kan diberhentikan ya karena kan berkerumun. Nah, itu banyak yang orang pindah ke badminton. Iya. Akhirnya ya saya stok sih nggak misalnya 20 atau 30 raket. Cuman itu ya lumayan di situ. Iya. Tapi setelah pandemi ini kayaknya kan udah mulai normal lagi nih. Iya. Nah, saya fokus ke awal lagi, saya servis pasang raket aja udah. Tapi sebetulnya pingin ya kalau punya stok raket banyak gitu pingin sih. Syukur-syukur ada yang ini ya. Iya, siapa tahu masuk video ini ada yang investor masuk kan. Amin. Tapi memang nyambung raket patah itu ada belajarnya atau ada sekolahnya gitu atau otodidak nyoba gitu Mas? Ya kalau dari awal kan kayak dulu pertama kerja kan ada sih yang orang nyervis kok kayak gini hasilnya kayaknya kurang rapi atau gimana kan kita coba kita kuak kita pelajari lagi. Oh gitu. Akhirnya ketemulah bahan karbon ini yang paling bagus menurut saya. Keringanannya sama bahan karbon raket dan itu pun juga dia lebih kuat ditarikan. Ada gurunya? Ada. Nggak ada. Guru kita YouTube aja lah. Oh YouTube. Oh iya. Jadi kembali ke YouTube. Oh iya. Berarti sebetulnya teman-teman kalau mau buka reparasi juga bisa lihat di YouTube ya. Bisa. Walaupun nanti perbedaannya telaten atau enggaknya ya. Itu tinggal ketelatenan sama kerapihan itu kembali ke orang masing-masing. Betul. Jadi karena sampean fokus di servis raket, kalau 1 bulan kurang lebihnya servis raket masuk tuh berapa? Kurang lebihnya rata-ratanya? Kalau dipukul rata-rata kadang-kadang seminggu minimal bisa 10 raket seminggu 10 raket minimal 10 raket bisa 10 sampai berapa? Kalau untuk orang datang mungkin bisa lebih 10 ya cuman kalau saya paling banyak bisa servis 15 raket per minggu karena kan kita sambil nyenar juga ya. Oh iya biasanya orang Jawa tuh nyambi lah karena masih sendiri juga ya. Kalau nyenar 1 minggu udah berapa? Bisa 30 raket mungkin ya. 30 ya. Bisa. Ya jadi 30 raket ya. Paling enggak 15-nya dari yang nyambung tadi, yang patah tadi, 15-nya yang baru.
Atau sendiri-sendiri? Kasih sendiri. Oh, berarti Jadi kurang lebihnya 1 minggu bisa 50 raket kurang mungkin lebih, ya? kurang Banyak lebih. lah Itu ya termasuk yang sekarang kan kayak senar-senar sambungan kan banyak sih. Oh iya, di sini itu. banyak ya Banyak. sambungan. Ini segini kan ya. Ini sambungan semua? Iya, sambungan semua. Ya, tapi emang Mas Didi ini terkenal sambungan raketnya itu paling kece dan oke, Mas. Ya, alhamdulillah kalau banyak yang bilang gitu. Iya. Kalau di sini kebanyakan tarikan senar sambung, simpulnya itu bisa sampai berapa sih? Minimal pasti 8. Pasti 8 Pasti ya? 8 karena intinya 4 sisa senar raket itu baru bisa satu raket gitu. Oh gitu. Kalaupun misalnya kurang dari 3 nggak mungkin karena pasti nggak sampai gitu. Tapi kok saya punya raket dulu itu yang kondisi baru sekali pakai tabrakan kecil patah, sampean dandanin terus sampean yang narik kok bisa tahan sampai setengah tahun, itu gimana? Itu untung-untungan atau memang dari 8 simpul itu sampean punya jenis tarikan tuh yang bakal aman di raket itu apa ada, Mas? Ini kalau aman di raket semua stringer harusnya kayak gitu. Begitu Jadi, ya, itu ada pagunya sebetulnya ya. Jadi pertama gimana caranya orang tuh nyaman pakai raket yang udah di senar itu lah, misalnya kayak sambungan betul. pertama kan. Yang kedua kita nyari keamanan. Itu aja. standar ya, kalau stringer pasti gitu. Ya harus tahu tentang itu. Terus kalau untuk senar yang full satu plastik, kebanyakan request di sini tuh 2 simpul apa 4 simpul, Mas? Kalau itu nggak jadi patokan ya, karena Jadi mereka patokan. merasa sama aja sih ya kan. Sama aja. Jadi kita nggak bisa ikut-ikut kayak apa di BWF yang harus 4 simpul gitu nggak bisa. Tapi memang di sini masih rata-rata 2 simpul ya. 2 simpul kebanyakan. Cuman Pernah kan layarin 4 simpul juga? pernah. Di harga berbeda nggak itu? Kita samain aja lah. Kalau kita naikin kasihan orang nanti. Ya misalnya kita pasang senar di selisih 5.000 aja, 5.000 tuh buat bayar kok kan lumayan gitu. Oh iya. Jadi benar, kita ya benar. minimalisir harga biar mereka tuh tetap nyaman. Tapi Sama- bukannya waktu pengerjaannya lebih lama? Apa sama aja? Kalau itu tergantung trik masing-masing ya. Trik masing-masing. Saya ada trik sendiri Kalau gitu Bang aja. Nova itu kan dia nganyam di kalau 4 simpul tuh harus nganyam di mesin. mesin. Ya. Kalau saya ngikutin ini, siapa ada yang YouTuber dari ini Malaysia itu? Heeh. Stringer Halim. Halim. Stringer. Iya, Kan iya. saya pernah lihat dia di full. Dia nyam full, cuma nanti begitu narik kita dari tengah tetap. Oh gitu. Jadi begitu ujung, Jadi pertamanya udah dianyam di luar dulu. Iya, udah. Oh. Begitu ditarik, selesai ujung disimpul, yang sebelah sana dipotong disimpul, jadi tetap jadi pas simpul. Iya. Jadi kita lebih cepat pengerjaannya. Iya. Jadi kalau tempat Mas Didi 2 simpul dan 4 simpul harganya sama. Iya, kita samain aja lah. Nyenar di sini terus aja saya 4 simpul ya. Ya, pokoknya teman-teman yang raketnya patah jangan sampai dibuang. Iya, sayang. Termasuk kawan saya tuh mau diistirahatkan ini. Aku bilang tempat Mas Didi aja, bisa kenceng. Tak suruh bawa ke sini. Tarikan dia masih pakai tarikan 27. Jadi kan masih kuat sebetulnya ya. Masih bisa. Coba Mas, ini masih kuat gak Mas? Ini bahan raket ini Mas. Ini raket bagus ini. Seharusnya kalau disambung tetap kuat lagi. Bisa sih, masih bisa. Bisa ya? Masih bisa. Oke, Mas Didi, sementara segitu dulu. Makasih ini udah berbagi sama teman-teman Badminton Glasses. Semoga informasinya bermanfaat dan semoga nanti Mas Didi ini karena ada pandangan masa depannya kan pengen tokonya tambah gede ya. Iya. Semoga ada investor masuk ya Mas ya. Amin. Amin. Oke, sebelum kita tutup Mas, kasih dong motivasi untuk teman-teman pecinta badminton di seluruh negeri ini. Kalau untuk raket kita nggak jadi patokan, misalnya pengen badminton nih, Iya. nggak harus patokan kita pakai raket mahal ya. Iya, iya betul. Penting betul. kan kita nyari happy, nyari seneng, ketemu Betul. kumpul sama temen, keringatan nih gitu kan. Iya, betul. Jadi ya walaupun misalnya kita budget pas-pasan, nggak perlu lah kita gengsi, wah harus raket yang mahal nih. Iya. Nah, kita memaksakan diri akhirnya udah pakai, belum tentu juga semua orang cocok pakai raket yang mahal. Iya, Ya, iya, betul. Padahal kita sebenarnya pakai raket yang murah juga pun bisa main asik juga Mas. bisa. Karena dikembalikan ke skill masing-masing ya. Iya, karena skillnya berbeda ya. Wajib Satu lagi, apa lagi? tarikan. Tarikan. Nah, satu tarikan teman mungkin enak kenceng, tapi kita nggak punya tenaga, jadi paksain kenceng. Iya, Nah, itu betul, belum betul, tentu. betul. Karena mungkin kita punya tenaga atau skill yang walaupun kita tarikan yang nggak terlalu kenceng, tapi enak buat main. Gitu. Iya, betul banget. Jadi itu aja yang pasti tuh. Tarikan nggak harus ngikutin kawannya ya, Iya. disesuaikan power masing-masing. Masing-masing. Oke, makasih Mas Didi udah berbagi ke teman-teman Badminton Glasses. Semoga informasinya bermanfaat buat teman-teman semua. Semoga tokonya tambah rame, Amin. tambah besar, tambah berkah. Ya, demikian dulu guys. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Salam tepuk bulu, sehat selalu dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Thanks Mas.